warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab DHCPA. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Pengertian DHCP yaitu DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberi nomor IP ini disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan. DHCP running dalam suatu broadcast domain atau satu jaringan. Terdapat 3 tipe DHCP. Yang pertama, DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP client. Yang kedua, DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga yaitu ada DHCP relay atau penghubung layanan DHCP server ke client. DHCP server dan DHCP client. DHCP server penyedia layanan full IP, dan untuk DHCP client itu penerima layanan IP dari DHCP server. Ini ya teman-teman. DHCP relay penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat di router lain. Cara kerja DHCP yaitu DHCP proses atau DORA. Tapi perlu diingat bahwa konfigurasi jaringan yang diberikan tidak serta-merta menjadi milik klien selamanya. Ada batas waktu yang tersedia bagi setiap konfigurasi jaringan yang diberikan. Jadi si klien ini ibaratnya kayak nyewa gitu ke server. Parameternya yang didapat ketika request DHCP client yaitu ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway, ada DNS server, dan informasi tambahan lainnya IP DHCP client. Yang pertama, DHCP client. DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server tadi. Perangkat client dalam jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat. DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyediaan server. DHCP client atau user-fair DNS. By default, DHCP client juga akan meminta IP DNS server ketika user-fair DNS enable. Walaupun dapat juga DNS kita definisikan secara manual. Yang kedua, DHCP server. DHCP server adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Biasanya DHCP server hanya ada satu dalam satu jaringan. DHCP server juga merupakan perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam suatu jaringan sama secara otomatis. Secara otomatis akan memberikan lokasi range IP ke host yang merequest IP. Sebelum setting DHCP server, pastikan interface tersebut sudah disetting IP address. Untuk konfigurasi DHCP server, gunakan perintah DHCP stop pada menu IP di DHCP itu server. Setting DHCP server pada router hingga laptop dapat IP secara otomatis melalui router. Yang kedua, IP DHCP server, klik DHCP stop. Lakukan verifikasi dari laptop masing-masing dan pastikan mendapatkan IP secara otomatis. DHCP stop wizard secara otomatis akan membuatkan beberapa parameter seperti dynamic IP vol, DHCP server setting, DHCP network. Untuk melihat list client yang mendapatkan IP DHCP secara otomatis bisa melalui menu IP. Klik DHCP server, klik licenses. Terus ada DHCP static. Dapat memungkinkan untuk memberikan alamat IP address yang sama pada device yang sama berdasarkan MAC address. DHCP server dapat digunakan tanpa dynamic IP full dan hanya menetapkan alamat yang telah dikonfigurasikan.
ARP atau Address Resolution Protocol. Pengertian ARP memiliki Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat ARP digunakan jika kita ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya. Pada jaringan lokal, misal jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan sebelum perangkat yang bertugas sebagai pengirim yang menggunakan ARP akan menerjemahkan IP address ke MAC address. Peran ARP yaitu mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada dalam jaringan tersebut. Setiap host terhubung ke jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis atau IP address. Setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lainnya harus memiliki alat fisik atau MAC address dari host tujuannya tersebut. Untuk mendapatkan MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host dan penerima. Setelah itu baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan. Host pengirim dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. ARP digunakan untuk mapping IP address atau layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable. Dapat juga dikonfigurasi secara manual atau static ARP table. Berisi informasi mengenai IP address, MAC address, dan interface yang terkoneksi ke router IP ARP. Static ARP mencatat informasi ARP client secara statik atau manual, digunakan untuk masalah security. Untuk static ARP, mode ini interface harus dikonfigurasikan secara read-only. Read-only hanya dapat membaca kombinasi IP dan MAC address pada ARP table secara statik. Device hanya bisa connect ke router apabila informasinya IP dan MAC address terdaftar di ARP. Yang pertama, klik IP lalu klik ARP. Yang kedua, interface, klik Enter 3 diubah ya. Terus ARP-nya itu reply only. DHCP server dapat menambahkan ARP entry secara otomatis dengan mengkombinasikan static lashes dan reply only pada interface DNCP. Fungsinya untuk alasan security device yang sudah mendapatkan DHCP address ke alamat yang lain. Fungsi dan kegunaan DHCP dan ARP DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dapat saling berkomunikasi. Jadi, DHCP ini tujuan utamanya adalah mengatur pemberian konfigurasi jaringan berupa IP address yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan. Dengan adanya IP address, suatu perangkat bisa mengakses jaringan dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tersebut. DHCP dapat memberikan keuntungan yaitu membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih cepat, terutama jika jaringan yang dikelola berskala besar. Tanpa adanya DHCP, konfigurasi harus dilakukan satu persatu secara manual pada setiap perangkat dalam jaringan. Nah, dengan menggunakan DHCP, konfigurasi jaringan bisa dibagikan ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Keuntungan lain yang diberikan DHCP adalah kita hanya perlu mengatur server saja jika ada perubahan pada konfigurasi jaringan. Jadi, kita nggak perlu mengatur perangkat kliennya
Juga karena pengaturan pada perangkat clean akan dikerjakan oleh si server. Jadi kesimpulannya untuk bab DHCP dan ARP itu salah satu protokol yang ada pada TCP atau IP Protocol Suite adalah Address Resolution Protocol atau ARP. Fungsi dari ARP adalah menerjemahkan alamat logika menjadi alamat fisik. Sederhananya, ARP memiliki tugas untuk mencari tahu ke alamat fisik atau MAC address yang dimiliki oleh host di dalam jaringan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ARP merupakan protokol yang bertugas menerjemahkan IP address ke MAC address. Terima kasih, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.